Ya. Jadi berbeda dalam bentuk dan rupa, namun satu dia dalam hakikat. Itu maknanya tuh. Allah yang berbuat, Muhammad yang apa? Allah yang berbuat, Muhammad yang merasoi. Muhammad yang kena hukum. Tuhan. Anda ngerti bahasa itu tuh. Allah yang berbuat, tapi Muhammad yang mengalami, yang merasoi, yang kena hukum. Tuh. Pandang di balik siapa Muhammad itu yang sebenarnya? Muhammad itu aku yang menjalani hidupku sendiri, kata Tuhan. Inilah cerita aku. Jadi jangan dipanik-panikkan hidup Bapak Ibu, walaupun hidup itu panik yo ya. Ya, jangan ditua-tuakan badan tuh walaupun awak katu jonya tuh. Jadi nikmati aja di itu. Kalau sampai aja kok matilah itu. Itu tuh udah menyaksikan Allah tuh. Pada maqam ma'rifat, khusuk. Lihat lagi ini puncak nih. Khusuk di dalam maqam ma'rifat itu betul-betul sudah fanabilah dan bakobilah. Itu. Khusuk ini sudah fanabilah dan bakobilah. Kenapa? Sudah terbuka sir tadi. Sir itu adalah rahasia Allah. Siapa yang terbuka rahasia Allah ketika itu fanalah wujud dan sifatnya ke dalam wujud dan sifatnya Allah. Itulah yang makna khusyuk itu udah bakoh, udah fana. Bahkan kata-kata fana dan kata-kata bakoh itu pun tidak ada ucapan di situ lagi Bapak Ibu. Ya, tidak bisa lagi diucapkan di situ lagi. Kalau tidak bisa diucapkan, maka pada maqam makrifat ini, sholatnya itu tidak ada lagi mengingat-ingat. Sholatnya itu tidak lagi menyaksikan. Ya, kenapa? Tidak ada lagi namanya mengingat dan menyaksikan. Karena yang diingat dan disaksikan sudah wujud, sudah nyata pada ketika sudah wujud dan sudah nyata pada diri, maka ketika itu duduk makrifat ini hanya menikmati. Mulut membaca ayat, telinga mendengarkan bacaan ayat, akal fikir mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca dan apa yang didengar dan apa yang diperbuat. Tubuhnya hati sudah hadir menyaksikan Allah sempurna pada rasa dan perasaan. Anda sudah menikmati itu. Aja nih dibayang-bayangkan aja Tuhan itu di langit itu Allah, Tuhan. Tigo ya yun itu. Allahu Akbar. Itu dia pada diri. Itu nikmati itu. Ketika itu siapa yang sholat di situ Bapak Ibu? Siapa yang rukuk tuh? Siapa yang sujud? Siapa yang duduk? Itu dia. Maka untuk memandang nyatanya Allah pada diri, pada saat berdiri ruku itu dalam sujud, disitulah sempurnanya kita memandang waktu berdiri. Lihat Allah ya. Habis berdiri apa? Ruku. Berdiri, ruku, sujud, apa lagi? Duduk, kita lihat. Ini ya terhimpun maknanya di dalam kulima Allah. Lihat nih. Lihat. Huruf alif itulah hakikat berdiri di dalam sholat itu. Huruf alif itu hakikat berdiri di dalam sholat. Kalaulah huruf alif itu hakikat berdiri dalam sholat, maka alif itulah yang dikatakan nyatanya sifat jalalullah. Lihat jalal. Itu berdiri itu. Jadi berdiri itu nyata pada huruf alif itu. Kemudian ruku nyata pada huruf lam, itulah hakikat sifat jamalullah. Si Jamal itu yang ruku tuh. Sujud itulah hakikat huruf lam akhir, adalah hakikat sifat qaharullah. Si qahar itu yang sujud. Kemudian duduk itulah terlihat pada hakikat huruf ha. Huruf ha itu adalah nyatanya sifat kamalullah. Berarti yang berdiri siapa?
Jalal. Siapa Jalal? Allah. Yang ruku? Jamal. Siapa Jamal? Allah. Yang sujud? Siapa Qahar? Yang duduk? Kamal. Siapa yang kamal? Allah itu. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk itu yang Allah. Begitulah Bapak Ibu menuliskan kelima Allah, tidak pakai pena, tidak pakai tulisan, tidak pakai kertas, nampak prakteknya tuh. Itu yang berdiri si Jalal, yang rukunya si Jamal, yang sujudnya si Qahar, yang duduknya si Kamal. Itu Allah tadi. Itu sempurnanya itu. Itulah maknanya. Wa an ya'buduni haza sirati mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Inilah jalan yang hak. Jalan yang hak, jalan yang benar itu adalah jalan yang sudah mengenal akan Allah. Karena Allah itulah hakikat tiap-tiap segala sesuatu. Allah itulah hakikat ibadah. Allah itulah tujuan akhir. Kalau Allah itu hakikat ibadah, tujuan akhir segala-galanya, maka dialah yang terlihat, dialah yang nampak, dialah yang betul-betul nyata, si nyata-nyatanya itu. Itulah maknanya Allah mengatakan, Kif ya Muhammad, ana. Nah, itu. Kif ya Muhammad, ana robbaka usolli. Berhentilah engkau hai Muhammad. Yang mengaku yang berdiri itu, yang mengaku yang ruku, sujud dan duduk itu, yang mengaku yang berkata itu, ana robbaka usolli, akulah Rabbmu yang sholat. Nah, sekarang kita perdalam, kita cari orangnya. Mana yang Muhammad itu pada diri Khalifah? Ini kan ada nih ya. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Jangan berhentilah engkau Muhammad. Stop, jangan kamu mengaku-ngaku kamu yang berdiri, yang ruku, i'tidal, sujud dalam sholat. Ana rabbaka usolli. Pada diri Bapak Ibu, yang mana yang Muhammad tuh? Tuh yang tubuh ini yang Muhammad nih. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang sholat. Mana yang Rabb itu dalam diri kita tuh? Tuh dia maksudnya tuh. Itu dia. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Maka ruh itu jadi imam bagi batang tubuh ini makmum bagi ruh. Sekarang ruh itu ya batin yang disebut tubuh itu zahir yang disebut Muhammad ini adalah makmum. Muhammad ini makmum bagi Allah. Allah itu imam bagi Muhammad. Itulah sholatnya itu mesti paham hakikat imam dan makmum. Walaupun Bapak Ibu tidak sempat sholatnya ke masjid, kita terlambat, hari hujan, sakit, sendiri sih sholat di rumah. Hakikat Bapak Ibu sholat di rumah sendiri, hakikatnya berjamaah. Kalau berjamaah tentu ada imamnya, ada makmumnya. Mana yang menjadi imam dan yang mana yang menjadi makmum pada diri Bapak Ibu? Itu dia. Makmum itu adalah tubuh, imam itu adalah ruh. Tubuh yang mengikuti ruh tadi itu yang sebenar-benarnya. Itu yang rahasianya tuh. Itu maknanya kif ya Muhammad itu. Ya. Sekarang kita patrikan dia. Dipatrikan ini berpisah nih duduknya di hakikat. Di ma'rifat, satukanlah dia di situ. Bahwa Muhammad itu adalah wujud. Muhammad itu adalah wujud Allah. Sedangkan Allah itu adalah dirinya Muhammad. Dirinya Muhammad. Satu juga orangnya itu. Itu dia maksudnya. Disimpulkan dia, Allah itu diriku, Muhammad itu wujud aku. Yang bilang aku itu siapa tuh? Lihat ini. Ini ujung nih, aku. Aku.